Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester dengan mata kuliah Ilmu Dasar Komunikasi, dosen pengampu Bu Ajeng Fajarwati Sumarna, SI, Tkom, MA. Disusun oleh saya sendiri, Eka Kurniadita Putri, nomor NIM 1860304233218 dan absensi 45 dari kelas KPI 1A. Materi pertama yang kita bahas yaitu adalah definisi komunikasi. Komunikasi sendiri dapat diartikan sebagai interaksi antar dua orang atau lebih yang bisa disebut komunikator dan komunikan, agar mendapat feedback yang baik melalui media pesan ataupun kata-kata. Komunikasi juga bisa diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau nonverbal. Menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Saya akan menjelaskan maksud dari komunikator, komunikan, serta feedback atau umpan balik. Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan ataupun ide kepada komunikan itu sendiri, sedangkan komunikan yaitu orang yang menerima pesan ataupun ide dari komunikatornya. Lalu feedback atau umpan balik yaitu respon yang diterima oleh komunikan itu sendiri supaya bisa memberikan lebih jelas. Komunikasi bisa juga dikatakan sebagai persuasi, dikarenakan persuasi sendiri juga membahas tentang perihal membujuk, mempengaruhi, dan meyakinkan kepercayaan seseorang dalam berkomunikasi. Komunikasi bisa dikatakan sebagai bidang ilmu yang cair. Adapun berbagai aspek dalam berkomunikasi yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi organisasional, dan komunikasi publik. Yang dimaksud komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Misalnya percakapan antara dua orang yang saling mengenal dan tidak sengaja bertemu. Sedangkan komunikasi organisasi adalah komunikasi yang berlangsung untuk menggerakkan berbagai kegiatan karyawan secara terkoordinasi dengan tujuan yang jelas, yakni mencapai tujuan organisasi. Contohnya komunikasi antar karyawan, komunikasi antar manajemen dan karyawan. Lalu komunikasi publik adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan oleh komunikator kepada khalayak yang lebih besar atau bermasyarakat dalam situasi tatap muka. Contohnya ialah pesan yang disampaikan tidak berlangsung spontan, melainkan terencana serta dipersiapkan lebih awal. Materi kedua yaitu adalah unsur-unsur komunikasi. Bisa kita lihat bahwasannya unsur komunikasi ini ada kaitannya dengan materi definisi komunikasi. Lebih jelasnya, unsur komunikasi itu adalah cara kita sebagai komunikan untuk mengekspresikan pesan-pesan atau ide-ide yang didengar, dilihat maupun dibaca dari komunikator. Dan bukan hanya manusia saja yang bisa berekspresi, tetapi hewan juga bisa berekspresi, dikarenakan hewan juga makhluk hidup. Adapun pesan yang disampaikan kepada komunikator yaitu 1. Menguasai teknik bicara atau menulis untuk menyampaikan pesan. 2. Memiliki pengetahuan luas mengenai pesan yang akan disampaikan. 3. Memiliki kemampuan untuk menyusun isi pesan dengan baik. 4. Memiliki kemampuan untuk memilih media yang tepat dalam penyampaian pesan. 5. Memiliki kredibilitas yang baik di mata audiens atau komunikan. 5. Memiliki pengetahuan untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin timbul. Adapun beberapa unsur komunikasi yaitu 1. Komunikator, 2. Pesan, 3. Komunikan, 4. Media yang dipakai. Materi ketiga yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi, semua orang pasti sudah mengetahui fungsi komunikasi di kehidupan sehari-hari. Fungsi komunikasi bisa juga dikatakan supaya kita lebih banyak berkomunikasi dan terciptanya sosialisasi. Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa fungsi komunikasi yaitu mencangkup tujuan dan hasil dari proses komunikasi antar dua orang, yaitu si komunikator dan komunikan. Materi keempat yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Komunikasi tidak dapat dihindari. Seperti yang dikatakan bahwasanya komunikasi itu tidak dapat dihindari
kita hidup berdampingan karena adanya koneksi komunikasi antar sesama. Selain itu, komunikasi bisa memberikan ide-ide atau gagasan kepada komunikan. Yang kedua yaitu komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Proses simbolik dapat diartikan sebagai komunikasi yang dapat mengatur pola pikir atau isi pesan dengan menggunakan bahasa ataupun lambang seperti gerakan tubuh ataupun mimik wajah. Yang ketiga yaitu sebagian besar komunikasi yang dilakukan seperti halnya dengan komunikasi verbal maupun non-verbal yang seperti gerakan tubuh serta isyarat dan lainnya. Adapun prinsip efektif dalam berkomunikasi seperti kejelasan, objektif, pemahaman penerima, konsistensi, kelengkapan, dan umpan balik serta waktu. Materi yang kelima yaitu hambatan komunikasi. Hambatan berkomunikasi yaitu seperti tidak mendapatkan feedback yang baik, gangguan pada saat berkomunikasi seperti komunikasi jarak jauh maupun dekat, misalnya seperti gangguan pada jaringan, terlalu banyak orang di sekitar, dan lainnya. Adapun beberapa hambatan yaitu 1 hambatan fisik, 2 hambatan psikologis, 3 hambatan sosial budaya, 4 hambatan teknis, 5 hambatan informasi baru. Ini adalah penjelasan secara rinci dari beberapa hambatan komunikasi. Materi yang keenam adalah persepsi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah bidang studi yang mempelajari tentang bagaimana pesan atau informasi yang disampaikan, diterima, dan diproses oleh manusia dalam berbagai konteks. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu komunikasi sangat penting karena hampir semua aktivitas manusia melibatkan komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Persepsi kita tentang ilmu komunikasi dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang pendidikan dan pengalaman masing-masing individu. Oleh karena itu, melalui presentasi ini kami berharap dapat memperkenalkan topik dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh semua audiens. Adapun beberapa aspek kehidupan dan komunikasi. 1. Hubungan interpersonal, 2. Organisasi, 3. Politik, 4. Media massa. Berikut adalah beberapa pengertian dari hambatan komunikasi.
pesan maupun cara tertulis yang ditujukan kepada komunikan. Komunikan verbal sama seperti definisi komunikasi. Seperti komunikasi verbal juga dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Penting juga untuk memperhatikan kejelasannya, keakuratan, struktur, dan gaya bicaranya atau penulisan dalam komunikasi verbal. Alasannya untuk memastikan pesan yang disampaikan agar mudah dipahami oleh penerima serta bertujuan untuk berkomunikasi. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang dilakukan secara isyarat yang bisa dikatakan sebagai bahasa yang tanpa menggunakan bahasa yang keluar dalam mulut. Ini adalah contoh komunikasi verbal dan nonverbal. Adapun ciri-ciri komunikasi nonverbal yaitu gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, kedekatan fisik atau sentuhan. Materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.